Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat BPSDM semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita. Baik, sahabat BPSDM semuanya, dalam microlearning kita kali ini, kita masih akan tetap membahas tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Namun, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pengadaan khusus. Ada beberapa materi yang akan nanti kita bahas bersama dalam microlearning kita kali ini. Yang pertama adalah tentang pengadaan barang jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat. Lalu yang kedua adalah pengadaan barang jasa pemerintah di luar negeri. Serta yang ketiga adalah pengecualian dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Serta yang keempat adalah pengadaan barang jasa untuk pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman atau hibah dari luar negeri. Setelah sahabat BPSDM semuanya mempelajari kelima materi ini, diharapkan sahabat BPSDM semuanya mampu memahami serta menjelaskan tentang kelima materi tersebut. Dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, keadaan darurat dapat diartikan bahwa merupakan suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Lalu dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan, perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan atau di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera dilakukan. Keadaan darurat ini meliputi yang pertama adalah bencana alam, bencana non-alam, dan atau bencana sosial. Yang kedua adalah pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Serta yang ketiga adalah kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Serta yang keempat adalah bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban WNI di luar negeri. Serta yang terakhir adalah pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Contoh keadaan darurat mungkin bisa banjir, bisa kebakaran hebat, dan yang terakhir yang sedang marak adalah COVID-19, pandemi COVID-19. Jadi hal tersebut merupakan suatu keadaan darurat yang dimana tidak dapat ditunda dan harus segera dilaksanakan. Nah, keadaan darurat sendiri yang terkait dengan bencana alam ataupun bencana non-alam dan atau bencana sosial meliputi 3 jenis. Yang pertama adalah dalam siaga darurat, artinya adalah merupakan antisipasi dari terjadinya suatu bencana. Lalu yang kedua adalah tanggap darurat, artinya adalah penanganan dampak dari suatu bencana. Dan yang ketiga adalah transisi darurat ke pemulihan, artinya adalah pasca atau rehabilitasi dari bencana. Seperti itu. Proses pengadaan barang jasa terkait dengan penanganan keadaan darurat ini, yang pertama adalah PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa sejenis atau pelaku usaha lainnya yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa sejenis ini. Yang kedua adalah terkait dengan penggunaan konstruksi permanen, penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Lalu yang kedua adalah kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen dan penyelesaiannya pekerjaan dapat melewati masa dari keadaan darurat tersebut. Yang kedua yang akan kita bahas adalah pengadaan barang jasa di luar negeri. Dasar hukum terkait dengan pengadaan barang jasa di luar negeri pada prinsipnya adalah mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan hal yang tidak dapat dilaksanakan maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa
pada negara setempat yang telah diatur melalui peraturan Menteri Luar Negeri. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang pengecualian dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam Peraturan Presiden ini terdapat beberapa hal yang dikecualikan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintahnya. Yang pertama adalah BLU atau Badan Layanan Umum. Yang kedua adalah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Dan yang ketiga adalah berdasarkan tarif yang dipublikasi secara luas kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan BLU, pengadaan barang jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Dan pengaturan lainnya atau lebih lanjutnya terkait dengan BLU akan diatur sendiri menggunakan peraturan kepala lembaga atau kepala LKPP. Dan yang keempat yang akan kita bahas adalah pengadaan barang jasa pemerintah untuk pelaksanaan penelitian. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Penelitian dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama adalah oleh PA, KPA pada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah sebagai penyelenggara penelitian. Lalu yang kedua dilakukan oleh pelaksana penelitian. PA atau KPA pada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah sebagai penyelenggara penelitian memiliki kewenangan yang pertama adalah menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pembangunan penelitian nasional. Yang kedua adalah menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada Renstra atau rencana strategis penelitian dan atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Dan yang ketiga kewenangannya adalah melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian antara lain dilakukan oleh satu individu atau kumpulan individu meliputi pegawai ASN ataupun non pegawai ASN. Lalu dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Serta dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, ormas dan ataupun badan usaha. Metode pemilihan dalam pelaksanaan penelitian yaitu yang pertama adalah kompetisi, yang dimana dalam kompetisi dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian. Dan yang kedua adalah penugasan, yang dimana penugasan ini ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa penelitian ini diatur melalui peraturan Menristek Dikti atau Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Dalam ketentuan penelitian ini, penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan atau fasilitas berasal dari satu atau lebih dari satu penyelenggara penelitian. Jadi, penelitian dapat menggunakan satu atau lebih dari satu anggaran. Yang kedua adalah penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 tahun anggaran atau melebihi 1 tahun anggaran. Yang ketiga adalah pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
penelitian. Dan yang keempat, ketentuannya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang jasa pemerintah terdapat 4 syarat. Yang pertama adalah untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas 1 triliun. Yang kedua adalah untuk pekerjaan barang yang nilainya di atas 50 miliar. Serta untuk pekerjaan jasa konsultansi yang nilainya di atas 25 miliar. Serta yang terakhir untuk jasa lainnya yang nilainya di atas 50 miliar. Tender atau seleksi internasional dilaksanakan untuk nilai yang kurang dari batasan sebagaimana tadi telah disebutkan dalam hal atau apabila tidak terdapat pelaku usaha dalam negeri yang mampu atau memenuhi persyaratan. Keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang jasa pemerintah dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. Serta pengadaan barang jasa, tender atau seleksi internasional harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah bekerja sama dengan usaha atau badan usaha nasional atau konsorsium atau subkontrak atau lainnya. Serta yang kedua adalah pengadaan barang atau pekerjaan konsultansi bekerja sama dengan industri dalam negeri atau pembuatan suku cadang dan pelayanan purna jualnya. Serta diumumkan di situs web kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dan komunitas internasional. Serta yang ketiga adalah dokumen pemilihan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Serta yang keempat adalah pembayarannya menggunakan mata uang rupiah. Pengadaan barang jasa pemerintah dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri memiliki 2 ketentuan. Yang pertama adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri, maka dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Ketentuan kedua adalah dapat dilakukan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. Demikianlah Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat BPSDM semuanya, materi micro learning kita kali ini terkait dengan pengadaan khusus pada pengadaan barang jasa pemerintah. Semoga materi micro learning kita kali ini dapat menambah serta meningkatkan wawasan kita semua terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga pengadaan barang jasa pemerintah di lingkungan SKPD, UKPD kita masing-masing dapat lebih baik sehingga meningkatkan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan microlearning kali ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Apabila terdapat kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Erudi Pradityo, Widya Suara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.